Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali, Jemaat Galah Ninggiang Ambian Basih. Kita akan mempelajari, akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya kita mohon tuntunan Tuhan Roh Kudus dalam memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu memberkati hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami hendak membaca firman, roti kehidupan yang mendasari hidup kami. Kami mohon Tuhan Roh Kudus menuntun kami bersama-sama untuk mengerti akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Yesaya 58 ayat 11 dan dari Yohanes 4 ayat 14. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca bersama-sama. Yesaya 58 ayat 11. Kamu akan seperti taman yang cukup airnya, seperti mata air yang tak pernah menjadi kering. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Kau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tak pernah mengecewakan. Demikian juga dari Yohanes 4 ayat 14. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam dua ayat ini kita mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Allah sangat mengasihi kita. Allah menyertai kita. Dalam minggu ini, minggu kemenangan atas kebangkitan Yesus Kristus melawan dosa. Tidak salah, bapak-bapak gereja dalam tahun kalender gereja memberikan kepada kita. Dalam satu tahun itu, kita merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Setelah itu, ada Jumat Agung, kematian Yesus, Tuhan kita. Hari Minggunya, hari kebangkitan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah itu, hari kenaikan Tuhan Yesus. Turunnya Roh Kudus. Itu berlangsung setiap tahun. Itu mengajarkan kepada kita bahwa Allah sangat setia. Allah menyertai hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya Bapak gereja ini menyimak urapan dari Tuhan Roh Kudus untuk mengingatkan kita bahwa kita mempunyai Allah yang setia. Seperti kita, manusia, kita melihat bagaimana selama 40 tahun perjalanan bangsa Israel, begitu Allah dekat menyertai bangsa Israel, tapi tetap mereka melupakan kekuasaan Tuhan dalam hidupnya. Sampai Musa menjelang ajalnya sebelum beliau menyeberang
Sungai Yordan di daerah Moab. Ingatlah hai bangsa Israel yang tegar tengkuk. Selama 40 tahun kau disertai Tuhan di padang gurun. Tujuannya supaya engkau merendahkan diri dan mengenal kuasa Tuhan. Merendahkan diri dan mengenal kuasa Tuhan. Dalam kitab Ulangan itu dinyatakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya 58 ayat 11 ini diberikan kepada Nabi Yesaya, diberikan Tuhan kepada Nabi Yesaya untuk bangsa Israel dalam pembuangan. Karena dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bertuhan, mereka melupakan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dibuatlah bangsa-bangsa. Bapak Ibu dapat memahami bagaimana menjadi seorang di bawah penjajahan dibuang lagi. Mereka mengalami tekanan psikis, somatis, badan, imunologi, psikoimunosomatis dalam ilmu kedokteran. Penjajahannya bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Sebelum kelahiran Yesus, itu zamannya masih seperti tidak mengenal hak asasi manusia. Mereka mengalami tekanan. Tapi Tuhan yang setia, yang dalam perjanjian lama kita lihat, dan itu berlanjut juga dalam perjanjian baru, memberikan firman kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Sekalipun engkau berada di tempat yang kering, aku akan memuaskan engkau, akan memberikan kekuatan kepadamu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, seperti air yang tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita dengan kerendahan hati menerima kasih Allah itu, kita akan mendapat kekuatan. Setelah itu mata air yang diberikan Allah itu kepada kita akan bersinar dalam hati kita, dan kita akan menjadi mata air itu, akan menyalurkan air kepada orang lain yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Menerima air kehidupan itu dengan kerendahan hati, setelah itu kita akan menjadi mata air selanjutnya dan mengalirkan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita. Demikian juga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kasih Allah yang setia itu berlanjut dalam perjanjian baru. Kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus mendatangi wanita, seorang perempuan Samaria. Dalam perjumpaan dengan seorang perempuan Samaria yang sedang menimba air di sumur Yakub, Tuhan Yesus bersabda, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus itu adalah air kehidupan dan mengalir dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus juga berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dalam pasal 7 ayat 38, Tuhan Yesus berkata
Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Matius 5 ayat 6, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita di dalam siarah kehidupan kita, di dalam padang gurun kehidupan kita, kita merendahkan diri, kita ingat akan firman Tuhan. Dan Tuhan yang adalah air kehidupan itu akan diambil dalam diri kita. Dan Tuhan akan memakai kita untuk memancarkan air kehidupan itu bagi keluarga kita, saudara kita, sesama kita. Adakah kerendahan hati itu di dalam kita? Adakah kemauan kita untuk memancarkan kehidupan itu kepada saudara kita? Inti menjadi orang Kristen hanya dua menurut saya. Baik kepada Tuhan dalam segala kerendahan hati kita, dan bisa hidup dengan sesama kita. Tidak perlu yang muluk-muluk. Kerendahan hati di dalam Tuhan, mau dipakai Tuhan untuk sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk dipakai sebagai saluran berkat-Nya untuk air kehidupan bagi keluarga kita, sesama kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus selamat. Kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kuasa-Nya. Allah yang penuh kesetiaan, Allah yang luar biasa, Allah yang kuasa, tangan yang berubah. Kita digelar oleh tangan berubah itu untuk memancarkan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami, bersama-sama kami telah mempelajari firman. Siapakah kami ya Tuhan? Kami hanya debu yang Engkau beri nafas kehidupan. Demi kami Engkau mengorbankan diri-Mu Tuhan. Engkau mengalami kematian secara manusia. Tapi dengan kuasa-Mu Tuhan Engkau bangkit. Ya Yesus Tuhan Juru Selamat kami, inilah kami. Pakailah kami menjadi alat untuk keselamatan yang Kau telah rancangkan kepada dunia ini, kepada sesama kami, saudara-saudara kami. Debu yang penuh kelemahan ini Tuhan, hanya bisa mengandalkan air kehidupan daripada-Mu. Roh-Mu selalu menyertai kami, selalu memberkati hidup kami. Di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita menjalani kehidupan kita bersama Tuhan. Air kehidupan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Salam.